Alhamdulillahilladzi yahsyuruna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil aziz wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa qala rasuluhu nabiyul habibul karim ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamquha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai detik hari ini kita semua masih banyak diberi karunia dan nikmat yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kesehatan, kesempatan, kesadaran, kekuatan, dan lebih-lebih berupa iman dan Islam. Moga-moga dengan seluruh rangkaian nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, kita bisa mempergunakannya untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah sunnah dan wajib kita selalu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita memasuki tanggal 5 Rabiul Awal tahun Hijriyah atau tanggal 6 bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak di sana sini, di tetangga kita, di musola, di masjid, di rumah-rumah yang mulai memerayakan, memperingati tabarukan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang mungkin akan saya sampaikan dalam kesempatan khutbah ini. Yang pertama, kenapa untuk khusus baginda Nabi Muhammad yang diperingati Maulid Nabinya, sementara untuk para ulama, manusia biasa, kiai-kiai, tokoh masyarakat, bukan maulidnya yang diperingati, tetapi haulnya, tetapi kematiannya. Kita mengenal misalnya ada haul kiai A, kita mengenal haul kiai B, kita mengenal haul kiai C, dan yang lain-lainnya. Tetapi setelah meninggal tidak pernah kita tahu dan kita peringati misalnya maulidnya kiai A, maulidnya kiai B dan C. Apa sebabnya? Sebabnya kalau kita orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, maka kita lihat dulu apa jasa manfaatnya, apa pengaruh kebaikannya ketika hidup. Apabila banyak manfaatnya, apabila banyak mengajak orang lain kebaikan, maka baru kita hauli dan pantas kemudian kita peringati kematiannya, karena memang jasanya untuk manusia sudah terkenal. Tetapi kalau Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad, jangankan nunggu matinya, jangankan nunggu hidupnya, menjelang kelahiran Nabi saja, maka alam sudah menunjukkan betapa besarnya keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buktinya adalah ternyata di Mesir, Sungai Nil yang asalnya kering kerontang tidak ada airnya, menjelang kelahiran Nabi Muhammad, tahu-tahu Sungai Nil penuh dengan air dan meluap-luap. Begitu juga pohon-pohonan yang asalnya tidak berbuah, kemudian menjelang Nabi Muhammad begitu suburnya, berbuah sesuai dengan jenis pohon-pohonannya. Begitu juga burung-burung yang asalnya tidak berkicau, ternyata menjelang pagi hari berkicau dan bernyanyi, menunjukkan bahwa burung-burung pun gembira menyambut kelahiran Nabi. Sementara orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang dulunya sering menyembah api sebagai sesembahan, menjelang kelahiran Rasulullah, api itu padam dengan sendirinya.
karena takut dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pantas kalau kemudian kita sebagai pengikut Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari ini, pada bulan Maulid ini, kemudian kita menyebarkan syiar, kemudian kita menyebarkan bagaimana cerita kebaikan dan cerita keagungan kelebihan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, yang kedua, tidak ada amalan yang disuruh oleh Allah, syariat diperintahkan oleh Allah, tetapi Allah sendiri juga menjalankannya, kecuali membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak misalnya kita lihat, kita diwajibkan sholat, Allah tidak sholat. Sejenak kita perhatikan, Allah mewajibkan kita haji, zakat, tetapi Allah tidak haji, Allah tidak zakat. Kita diwajibkan syahadat, Allah tentu tidak syahadat. Kita diwajibkan puasa, Allah tidak puasa. Tetapi yang satu ini, kita disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ternyata Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi yang agung, Nabi bekasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini jelas-jelas tertera dalam Al-Quran dan kita semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru kemudian Allah merintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian, wasallimu taslima, dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tentu salawatnya Allah dan malaikat tidak berbentuk teks kalimat salawat, tetapi salawatnya Allah dan malaikatnya adalah berupa Allah menurunkan rahmatnya, pertolongannya selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang penyair dari Arab Saudi yang menyatakan bahwa untuk pertimbangan kita, kata seorang penyair, idza kana hadza kafiran jaa dzambu. Apabila orang ini kafir, jelas ada tertera dalam Al-Quran. Wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Dan jelas tabbat yada Abi Lahab. Itu Al-Quran menyatakan bahwa Abu Lahab itu kafir. Abu Lahab itu tidak beriman kepada Allah. Tetapi hanya saja Abu Lahab ini menjelang kelahiran Rasulullah pernah senang, pernah haru, pernah gembira karena mendengarkan bahwa lahir seorang bayi laki-laki yang namanya Muhammad. Walaupun setelah senang dan gembira, dia kafir. Dia nggak percaya kalau ini Nabi. Cuman sekali lagi pernah gembira, pernah senang, pernah terharu ketika akan menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Ternyata walaupun dia kafir dan sudah ada kepastian dalam surat Al-Lahab, ternyata ata'annahu fi yaumil isnai daiman yukhaffafu anhu sururu bi ahmada. Abu Lahab setiap hari Senin oleh Allah di neraka diringankan siksanya setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin ini adalah tanggal hari lahirnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari Senin inilah Abu Lahab gembira senang dengan maulid Nabi, dengan kelahiran Nabi. Itu hanya sekedar senang, hanya sekedar gembira pada saat lahirnya Rasulullah. Bagaimana sekarang kalau kita di Indonesia yang senang membaca sholawat, yang senang mensyiarkan maulid Nabi Muhammad, yang di mana-mana kita dengarkan sholawat Nabi. Syair yang ketiga, fama dzannu bil abdi tula umrihi. Bagaimana persepsi kita dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang membaca salawat kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syair ini, penyair ini membandingkan, kalau orang hanya sejenak senang dengan lahir Nabi, bagaimana dengan kita? Kalau setiap harinya membaca salawat, setiap harinya kita baca dalailul khairat, setiap harinya kita mencurahkan kegembiraan kita kepada Muhammad, pasti akan diringankan andai kita nanti di neraka
dan pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat datang orang Badui, orang Arab kepada Nabi, terkopoh-kopoh bertanya, mata sa'a ya Rasul, kapan hari kiamat ya Nabi? Ditanya begitu, Nabi Muhammad menjawab, apa yang kamu persiapkan? Ma'adatalah, apa persiapan kamu? Seorang Badui ini menjawab, saya tidak mempersiapkan banyak sholat sunat, saya tidak mempersiapkan banyak puasa ya Nabi. Persiapan saya hanya cinta kepadamu wahai Rasul. Persiapan saya rindu dengan kamu wahai Nabi. Apa jawabannya? Dijawab balik oleh Nabi apa? Kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Jawabannya Nabi, nanti di kiamat, di hari kiamat, seseorang akan dikumpulkan, disatukan, digiring dengan siapa yang diidolakan, dengan siapa yang akan dijadikan pemimpin, yang dicintai siapa. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir jamaah Jumat rahimakumullah. Boleh kita mencintai anak kita, boleh kita mencintai istri kita, boleh kita mencintai pemimpin kita, akan tetapi jangan sampai cinta kita kepada keluarga kita, bahkan pemimpin kita, melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan mukmin sempurna salah satu kalian, hatta akuna habba ilaihi, kata Nabi, sampai aku Nabi lebih dicintai min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi, dan manusia ajmain, seluruhnya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tentu kesempatan besar pada bulan Maulid Nabi ini kita mensyiarkan kelahiran Nabi, kita mengamalkan ajaran Nabi, dan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Yang terakhir dalam kesempatan ini, para ulama mengatakan bahwa afdhalul ibadati allati tu'ta bil lisan. Sebaik-baik ibadah yang dilakukan oleh mulut kita adalah pertama membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ranking pertama. Yang kedua adalah zikir kepada Allah. Kita mengucapkan subhanallah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan astagfirullah, itu zikir kepada Allah. Yang ketiga, doa yang tulus kepada Allah. Sholawat keempat rankingnya. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua zikir, yang ketiga doa. Sholawat keempat. Tetapi walaupun sholawat itu keempat, yang pertama, kedua, dan ketiga begitu banyak penyakitnya, banyak werengnya. Seseorang yang senang membaca Al-Quran, seseorang yang senang zikir kepada Allah, seseorang yang senang berdoa kepada Allah, kalau tidak ikhlas, kalau tidak murni karena Allah, karena riya, karena sum'ah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya banyak untuk Quran kita diterima oleh Allah. Syaratnya banyak zikir kita diterima oleh Allah. Syaratnya banyak doa kita diterima Allah. Yang tanpa syarat adalah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau riya, mau sum'ah, mau pamer, mau dilombakan, mau dengan musik maupun tidak dengan musik, mau memperlihatkan suaranya bagus atau tidak, tetap akan sampai kepada Allah dan disampaikan Rasulullah. Nanti faidul barokatnya, keloberan keberkahannya akan diberikan kepada kita, orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak diceritakan oleh para ulama betapa nanti pada hari kiamat kita semua akan kebingungan mencari pemimpin kita. Kita akan lari ke birit-birit mencari Nabi Adam. Nabi Adam gak bisa menolong. Pada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan terakhir Nabi Isa, semua tidak bisa menolong. Itulah yang dinamakan dengan syafa'atul uzma, pertolongan yang paling besar, yang tidak diberikan otoritas ini kepada siapapun, hanya diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah kita begitu ketemu Nabi Muhammad langsung ditolong? Oh tidak. Yang akan dekat dan ditolong oleh Rasulullah adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, dan orang-orang yang taat akan perintahnya beliau dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita tidak tertinggal momentum bulan Maulid Nabi ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan saya dan kita semua masih menemui bulan Maulid seperti ini. Jangan-jangan umur kita pendek. Oleh karenanya maka masih tanggal 6 hari ini pada bulan Maulid Nabi, masih ada waktu-waktu pada bulan Maulid Nabi ini. Marilah kita syiarkan Maulid Nabi dan kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isilah saku kita selain dengan HP, isi dengan tasbih, isi dengan hitungan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi nazzala wa yunazzilul matar al-qahhar al-ghaffar sattar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar. Miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh fa innaka mansur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Qur'anil karim